Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur kita haturkan kepada kehadirat Allah Azza wa Jalla yang atas limpahan rahmat dan karunia-Nya Allah mudahkan langkah kaki kita untuk sama-sama belajar di majelis Masjid Fastabiqul Khairat yang semoga senantiasa dicurahkan limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah Azza wa Jalla. Tak lupa pula salawat serta salam tercurahkan kepada kekasih kita Nabi besar Muhammad SAW yang syafaatnya amat sangat kita dambakan kelak di hari kiamat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, untuk kajian ngapak ngaji Ahad pagi ya, kalau di Fastabiqul Khairat, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang hubungan benda sakral dengan jin ya, hubungan antara benda sakral dengan jin atau setan. Ini menyangkut masalah akidah dan tauhid, apalagi beberapa senjata-senjata peninggalan dari leluhurnya dulu. Apakah senjata-senjata tersebut secara otomatis akan mengundang jin atau tidak? Nah, ini akan kita bahas dari bahasan yang secara umum, yakni hubungan antara benda yang disakralkan atau dianggap sakti, benda-benda yang dianggap mempunyai tuah-tuah tertentu, benda-benda yang dianggap mempunyai daya kekuatan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan tidak jarang kita sering mendengar ya, atau bahkan melihat video-video baik yang terekam di YouTube, di Facebook atau Instagram tentang pusaka-pusaka atau benda-benda yang memang dianggap mempunyai kekuatan tertentu, dia bisa bergerak-gerak sendiri. Bagaimana pandangan syariat Islam mengenai hal tersebut? Apakah ada ya riwayat-riwayat dari Nabi SAW atau dari para salafun saleh atau penjelasan dari para ulama tentang kejadian-kejadian yang di luar nalar manusia tersebut? Ya. Di buku saya Risalah Pelebur Jin Leluhur halaman 212 saya kutipkan tafsirnya Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah ketika menafsirkan surat An-Nisa ayat 117. Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala, inatha ya. Dan dengan menyembah berhala itu mereka tidak lain hanyalah menyembah setan. Al-Imam Al-Baghawi menyatakan bahwa di setiap berhala, di setiap patung ya, dalam hal ini mencakup seluruh benda-benda yang dianggap keramat dan sakti. Jadi tidak terbatas pada berhala dan patung saja. Semua benda yang dianggap ada tuahnya ya, maka setan akan menyertainya. Bukan berarti setan itu masuk ke dalam berhala atau ke dalam benda-benda yang dianggap sakral, tidak, tapi dia akan menyertai untuk membuat fitnah-fitnah terhadap akidah umat. Ya. Beliau di sini berkata, "Fakana fi kulli wahidatin minhunna syaitanun." Di setiap berhala terdapat setan. Yataro'a lisadanati wal kahanah wa yukallimuhum. Yang mereka itu menampakkan diri kepada dukun dan juru kunci serta mengajak berbicara mereka. Saya ulangi,
fakana fi kulli wahidatin minhunna, di setiap berhala terdapat setan yang akan muncul dan mengajak berbicara kepada juru kunci dan dukun. Mengajak berbicara ini bisa mengajak berbicara secara langsung, ya, seperti halnya kita berdialog satu sama lain, atau mengajak berbicara serta menampakkan diri di alam mimpi. Maka terkadang ya, kami sering sekali menemukan kasus-kasus dari marki atau pasien-pasien kami yang ketika dia diamanahi untuk merawat suatu benda ini enggak sebatas patung, berhala, keris atau semacamnya, bisa jadi batu akik, bisa jadi cincin keong buntet, bisa jadi kantong macan, bisa jadi macam-macam, ada banyak sekali. Keris semar mesem, jadi kalau keris semar mesem itu bukan keris ya, karena bentuknya saja agak mirip kayak keris, orang-orang kita bilang itu keris, padahal itu bukan keris. Semar mesem ya semar mesem, itu jimat ya, bentuknya kayak semar, gunanya buat melet. Itu kalau pelet pakai ajian itu ada azimatnya juga, katanya susah untuk diuraikan, tapi nggak ada yang susah kalau kita berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah. Ini menurut kalangan mereka saja itu susah semar mesem itu. Nah, kita sering menjumpai bahwasanya orang yang diamanahi untuk merawat benda-benda tersebut ketika malam itu didatangi oleh sosok-sosok misterius yang mengabarkan perkara-perkara gaib terhadap orang tersebut, bahkan mengajarkan doa-doa supaya dengan doa itu dia bisa menggapai kepentingan-kepentingan duniawi yang tidak seberapa. Seperti contoh, wahai anakku, cucuku, kalau kamu pengen kebal, tidak bisa dilihat oleh musuhmu, baca doa ini. Akhirnya betul, ketika dia bangun tidur mengamalkan doa tersebut, jadilah kesaktiannya itu muncul. Atau misal anak cucuku, kalau kamu pengen rezekinya lancar, baca doa atau ajian ini, saya kasih melalui mimpi, atau bisa langsung bercakap-cakap dengan si pemilik benda-benda itu. Ternyata betul, ketika dia membaca ajian-ajian itu, seakan-akan tokonya itu laris seperti ada magnetnya. Semua orang ya yang nggak kepengen misalnya ke toko besi, semua tiba-tiba pengen ke toko besi, ngapain aja di situ. Ya, misal contoh kayak begitu. Dan ini nyata terjadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sangat nyata di sekitaran kita. Dan terkadang mereka itu selain bercakap-cakap melalui mimpi atau secara langsung ya, berkata dengan suara yang memang bisa didengar oleh telinga, kebanyakannya berkata-katanya melalui suara yang ada di hati ya, ngobrolnya itu via hati, kayak telepati antara orang yang memiliki azimat tersebut dengan setan yang menyertai di benda-benda yang dianggap mempunyai tuah atau disakralkan tersebut. Ya, gimana caranya? Ya wallahu a'lam. Saya nggak pernah nyoba. Ya, saya punya kakak, saudara lah ya, saudara saya. Itu ketika melihat keris yang memang sering dirituali, itu melihat seakan-akan keris itu mempunyai mata yang menatap tajam ke arahnya, dan seakan-akan dia itu menjadi orang yang dipilih untuk merawat keris tersebut. Sehingga betul ketika diruqyah reaksinya mirip naga, karena keris yang sering dirawat itu katanya nogo sosro, padahal nogo sosro yang asli wallahu a'lam di mana. Lebih baik teh botol sosro, enak gitu ya. Dan kembali kepada perkataan saya yang awal tadi, bagaimana hukum memiliki keris gitu ya, karena keris ini produk budaya kita, dan keris ini awal mulanya dirancang untuk apa? Untuk senjata ya, untuk senjata.
karena keris itu sama saja seperti belati. Hukum memiliki senjata apa? Boleh apa enggak? Boleh. Hukum memiliki senjata aslinya boleh. Karena senjata ya, yaitu sama halnya seperti perangkat-perangkat keduniawian yang lain, sama seperti kita memiliki HP, sama seperti kita memiliki pedang katana samurai, memiliki apa lagi contohnya? Pisau sih buat ngerajangi lombok ya. Yang benar-benar senjata kok. Belati ya, shuriken, kunai. Nah, itu sama saja lah. Atau apa namanya ini? Ruyung. Itu kan sama-sama senjata. Hukum aslinya boleh saja. Tapi ingat, belum selesai pembahasannya. Walaupun hukum aslinya boleh karena senjata termasuk bagian dari duniawi, sedangkan dalam kaidah fikih al-aslu fil asya'i al-ibahatu hatta yadullad dalilu ala tahrim. Hukum asal dari keduniawian semuanya itu boleh sampai ada dalil yang melarang. Kalau tentang perkara ibadah kebalikannya, al-aslu fil ibadah at-tahrim hatta yadullad dalilu alaihi. Ya, hukum asli ibadah itu semuanya haram sampai ada dalil yang menyuruhnya. Kebalik ya, kalau dunia itu semuanya boleh sampai ada yang melarang, ibadah hukum asalnya semua terlarang sampai ada dalil yang menyuruh kita untuk melakukan hal tersebut. Jangan malah kebolak-balik ini. Jangan malah memodifikasi suatu ibadah ya, atau menciptakan ibadah-ibadah baru nanti nyari dalilnya. Jangan seperti itu. Nah, keris karena awal mulanya itu adalah boleh karena dia adalah senjata, tapi harus ada syarat-syarat ketat untuk agar kita selamat dalam memiliki keris tersebut. Di antaranya ya, kita tidak boleh menjadikan keris itu sesuatu yang amat sangat diistimewakan. Dalam hal ini kita perlakukan keris sebagaimana benda pada umumnya. Kita perlakukan tombak atau pusaka-pusaka yang lainnya, termasuk samurai ya kalau yang punya pedang, atau mungkin mandau, atau mungkin parang, golok. Kita perlakukan benda-benda tersebut seperti halnya senjata-senjata pada umumnya. Tidak perlu diberikan perlakuan khusus di luar perlakuan kita kepada benda-benda yang wajar. Apa yang dimaksud perlakuan khusus? Nggak perlu ada yang namanya ritual nyuceni ya, kemudian doa-doa khusus ketika nyuceni atau waktu-waktu tertentu ketika akan merawat benda-benda itu. Ya, lakukanlah kapan saja tanpa harus mengkhususkan. Kan biasanya itu waktunya ketika satu suro sama ketika muludan. Kenapa tahu? Lawong mbah saya juga kayak begitu dulu. Dilestarikan malah sama om saya. Sebelum saya nyatakan memerangi hal-hal tersebut. Dulu masih, sekarang insya Allah sudah tidak pernah lagi. Dulu masih sering itu disuceni. Dan pusaka-pusaka punya mbah saya itu selemari, satu lemari ya, tinggal pilih-pilih ya, yang mau itu. Nah itu biasanya dilakukan ketika suro dan ketika muludan. Kemudian mentirakati ya, ketika pembuatan dan penggunaan keris, semisal dengan berbagai lelaku, semisal dengan puasa ngebleng 3 hari tanpa buka, bersemedi,
membaca rapalan atau doa tertentu atau yang selainnya, atau dengan menyediakan ruangan khusus untuk menyimpan keris dan memberi sesajen, apalagi memberikan sesajen. Sebenarnya kalau ruangan khusus ini kalau dikhususkan supaya tidak dimainkan anak-anak tidak masalah, tapi kalau dikhususkan supaya si keris sakti ini bisa tidur dengan nyaman, istirahat dengan nyaman, nah ini tidak boleh. Tapi kalau dikhususkan supaya tidak dimainkan oleh anak-anak, tidak masalah ya. Yang dimaksudkan tempat khusus di sini adalah tempat yang memang disengajakan menjadi tempat yang juga disakralkan, dianggap keramat untuk menyimpan benda-benda yang dianggap sakti tersebut ya, apalagi dikasih sesajen untuk makan si kerisnya. Loh, keris nggak butuh makan, kalau kerisnya makan buangnya lewat mana? Gitu ya. Memberi minyak wangi tertentu untuk dioleskan pada keris dengan niat agar tuah dan kesaktiannya bertambah. Nah, ini memberi minyak wangi khusus, jadi minyak wanginya harus itu ya, minyak wanginya sudah ditentukan, tidak boleh selainnya. Ini juga terlarang. Tapi kita sah-sah saja memberikan minyak wangi pada senjata-senjata yang kita miliki, tidak masalah. Tapi jangan dikhususkan minyak wanginya, misalnya harus menggunakan za'faron, harus menggunakan air mawar misalnya, harus menggunakan minyak kasturi atau minyak-minyak yang lainnya. Ini tidak perlu kita khususkan, terserahlah ya. Mau pakai parfum malaikat subuh ya boleh, mau pakai minyak wangi yang lainnya boleh saja ya. Tapi kalau dikhususkan dalam rangka pemujaan dan dalam rangka supaya kesaktian yang ada pada keris tersebut bertambah, ini yang tidak boleh dan masuk kepada ranah kesyirikan. Paham ya? Dan kemudian meyakini keris-keris dengan look-look tertentu itu memiliki kesaktian-kesaktiannya. Ini saya dapatkan dari ensiklopedia keris. Keris apa ya judulnya, saya lupa itu. Saya punya bukunya di rumah itu. Dan beberapa saya ambil dari blog orang yang memang meyakini keris itu mempunyai daya kekuatan tertentu. Keris itu kan punya look ya, lekukan-lekukan. Jadi orang-orang tersebut ya, yang hulu, yang berlebihan, mengatakan bahwasanya keris yang mempunyai look satu itu diyakini dapat membantu pemiliknya mempercepat tercapainya keinginan dan cita-cita. Misalnya keinginan dalam hal kekuasaan, kepangkatan dan derajat. Angka 1 merupakan lambang harapan dan karunia kesejahteraan, kemakmuran dan kemuliaan. Ini dibandingkan keris lurus, keris berluk 1 lebih menandakan kekuatan hasrat duniawi manusia yang ingin dicapai. Ya, biasanya keris look 1 ini mengeluarkan hawa aura yang agak panas dan sifat energi yang tajam. Nah, ini kan sudah menyangkut perkara-perkara gaib ya. Mengeluarkan hawa aura yang agak panas dan sifat energinya yang tajam. Nah, kalau misal kita meyakini hal tersebut, ini terlarang. Kalau kita ngambil keris tersebut dari orang yang dulunya pernah merituali, kemudian meyakini secara mutlak bahwasanya keris itu mempunyai energi khusus, maka ketika kita mengatakan kita tidak pernah mempercayai bahwasanya keris itu mempunyai energi, oke, mungkin insya Allah kita selamat dari kesyirikan tersebut. Tapi ingat ya, pembahasan masalah kesyirikan dengan gangguan jin ini berbeda ya. Kesyirikan ada bahasanya tersendiri ya, dan gangguan jin juga ada bahasanya sendiri. Khodam yang ada pada keris tersebut akan terus menyertai. Kalau berpindah tangan, kemudian yang megang itu tidak ngopeni lagi, maka dia akan menciptakan kegaduhan-kegaduhan yang ada di sekitaran ruangan atau di sekitaran rumah yang memang disimpan keris tersebut, atau benda-benda yang lainnya, nggak hanya keris ya.
bisa tombak, bisa pedang atau yang lain. Tiba-tiba kisruh antara suami dengan istri, inginnya hawanya berantem terus karena hawanya panas dan tajam. Karena buat kewibawaan sih, buat kekuasaan, maka hawanya tajam, panas. Satu sama lain nggak ada yang bisa ngalah. Cekcok, anak, saudara kandung dan saudara kandung yang lain saling bertengkar. Kalau sudah seperti ini, ya lebih baik dimuseumkan atau dihancurkan, ya. Dan ada beberapa luk-luk keris di sini yang dianggap mempunyai daya kesaktiannya masing-masing, yang mana ketika kita mempercayainya, ya sudah barang tentu akidah kita goyah di situ dan terguncang. Bahkan dalam untuk pembenarannya, pembenaran orang-orang yang memiliki keris, pembenaran orang-orang yang menyatakan bahwasanya keris atau pusaka-pusaka itu mempunyai kesaktiannya, mereka itu mengatakan, kita percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kekuatan-kekuatan pada benda-benda tertentu. Contohnya, mereka memberi contoh seperti halnya daun bidara yang biasa dilakukan yang biasa dilakukan untuk mengobati orang kena gangguan jin dan sihir. Mereka juga mengkiaskannya dengan kurma ajwa yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai daya tertentu untuk menghalau sihir dan juga racun. Kira-kira pernyataan tersebut selaras atau tidak? Tidak selaras. Kenapa demikian? Karena apa yang disampaikan oleh Rasul itu sudah pasti benarnya, dan dalam wujud ikhtiar manusia apapun itu, ya, untuk mengusahakan apapun itu, baik itu penyembuhan atau mencari rezeki, ya, atau untuk pembelaan diri, itu semuanya tidak terlepas dari dua perkara, dua kaidah yang menjadi patokan dasar manusia itu berikhtiar. Yang pertama, ya, benda yang dibuat untuk ikhtiar itu adalah benda yang bisa dipertanggungjawabkan dengan dalil-dalil yang sahih, baik dari Quran maupun sunnah. Pertama itu. Yang kedua, kalau misal tidak ada dalilnya, ya, di Quran tidak disebutkan, di hadis Nabi juga tidak disebutkan, maka kaidah yang kedua tidak boleh lepas dari sisi-sisi ilmiah, bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Seperti halnya daun bidara, memang tidak pernah disebutkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengobati sihir dengan bidara, tetapi unsur dari bidara itu dingin dan mendinginkan, sangat bagus untuk menetralisir hawa panas dari sihir, ain dan juga jin. Kandungan-kandungannya banyak dan insya Allah manfaatnya untuk kesehatan juga bisa dipertanggungjawabkan dari sisi ilmiah. Misalnya juga ada yang komen, ya, kamu kalau meruqyah juga pakai ikan lele untuk mengobati sihir. Bukankah itu juga mengkhususkan dan menganggap ikan lele itu punya kekuatan tertentu? Kita tidak menganggap lele punya kekuatan kecuali kekuatan makan apa yang keluar dari kita, di blumbang itu kan, plung ceplok dimakan sama lele dumbo itu. Ya. Itu kemampuan-kemampuan yang memang Allah berikan, ya, dan itu memang makanannya. Tapi ikan lele walaupun tidak ada dalilnya dari Quran dan Sunnah, tetapi ikan lele itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk mengobati sihir yang menggunakan metode madfun atau buhul-buhul yang dipendam atau dikuburkan. Karena buhul atau media sihir yang dipendam atau dikuburkan, ya, biasanya khodam-khodam utusan tukang santet ini akan merasuk dan menguasai antara otak dan juga jantung si korban. Sedangkan ikan lele banyak sekali mengandung omega 3 dan omega 6 yang sangat baik untuk kesehatan jantung dan otak.
murah meriah itu pokoknya. Dan itu ya kami ambil juga bukan dengan penelitian kami sendiri. Kami rujuk kepada penjelasan dari guru kami Syekh Dr. Sa'ad Said Ahmad Abduh dalam kitabnya. Kira-kira nih, kalau keris itu dibuat perantaraan untuk penyembuhan, masuk enggak pada dua kaidah yang tadi kita sebutkan? Apa ada dalilnya di Quran dan Sunnah? Kita ngobati dengan keris atau dengan tosan haji, dengan tombak atau selainnya? Enggak ada. Ini bukan, ini dalam hal penyembuhan. Dalam hal penjagaan mungkin oke lah ya, karena itu senjata ya. Tapi harus digunakan untuk bela diri beneran, bukan hanya dengan menyimpan, tiba-tiba orang yang mau menyerang mental begitu saja. Nah ini kan tidak masuk akal. Mentalnya itu siapa yang mentalkan? Ya, secara otomatis khodam yang nyertai dia. Pendekar sekuat apapun sampai Kenshin Himura itu harus menghunuskan pedangnya, walaupun pedangnya matanya kebalik ya. Dan itu dia harus betul-betul mengayuhkan dan memainkan pedangnya untuk membela dirinya sendiri dan menyerang musuh. Lah kalau misalnya dia kerisnya tidak dia hunus, tombaknya tidak dia arahkan ke musuh untuk membela diri, kemudian musuh itu terpental jauh, ini nggak masuk akal dan nggak bisa dijelaskan secara ilmiah, tidak juga pada nas-nas Quran dan Sunnah. Paham ya? Gitu juga untuk menjaga area rumah supaya tidak kemasukan maling. Ya mungkin maling takut, ada kerisnya, bok nanti ditubles sama pemilik rumah nggak jadi masuk, ya itu mungkin oke. Tapi kalau yang dimaksud menjaga rumah supaya maling itu nantinya bingung di rumah itu sampai dia nggak bisa keluar lagi, mau keluar tiba-tiba ada di tempat itu, mau keluar ada di tempat itu lagi. Nah ini juga sudah masuk ke bagian sihirnya para ghaul dari khodam-khodam yang mengikuti benda-benda tersebut, khususnya keris. Begitu ya. Semoga kaidah ini bisa dipahami bersama. Kalau penjelasan lebih lanjut nanti bisa baca aja di Risalah Pelebur. Kepercayaan pada benda mati, ya, bahwasanya benda mati itu mempunyai kesaktian, ini adalah magnet untuk mendatangkan setan dan bisa memicu kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebuah benda mati yang tidak memiliki daya dan upaya, jika diberikan kepercayaan khusus dan upacara pengagungan terhadapnya, maka setan akan sangat tertarik untuk mengawal kepercayaan sesat tersebut hingga mereka berhasil menggelincirkan manusia ke dalam jurang-jurang kesyirikan. Hal semacam ini terjadi di zaman jahiliyah sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Saya berikan beberapa contoh-contoh dalam buku ini, ya, yakni tentang kepercayaan berlebih pada suatu benda mati hingga akhirnya berujung pada kesyirikan yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Di antaranya adalah berhala Al-Latta, berhala yang namanya siapa? Latta. Antum tahu Latta itu awalnya bentuknya apa? Awal mula Latta itu bentuknya hanya batu besar berwarna putih yang diukir. Ini bisa dilihat dalam tafsir Quranil Azim, tafsir Ibnu Katsir jilid 7 halaman 455 ya. Wa kanat allata sakhratan bayda manqushah. Allata adalah batu besar yang berwarna putih yang diukir. Wa 'alaiha baitun bit-Thaifi lahu astarun wa sadanah. Yang di atas batu itu terdapat rumah dan terletak di daerah Taif. Ya. Wa haulahu finaun mu'adzamun 'inda ahli Taif. Dan di sekelilingnya itu ada teras atau lapangan yang luas. Dan batu ini diagung-agungkan oleh penduduk Taif saat itu. Ya.
wa hum thaqifun wa man taba'aha. Yang mengagungkan itu adalah Bani Saqif dan suku-suku lain yang mengikutinya. Yaftakhiruna biha ala man adahum min ahya'il Arab ba'da Quraisy. Mereka itu sangat membanggakan di atas suku bangsa Arab lainnya selain Quraisy. Nah, ini tradisi-tradisi jahiliyah, mereka terlalu berlebihan dalam mengenang sesuatu. Jadi awalnya itu Lata itu kalau di Nusantara dianggapnya sebuah petilasan, karena Lata ini adalah nama seorang pria yang hidup di masa jahiliyah. Dia itu sering duduk di atas batu putih itu dan gemar membagi-bagikan roti kepada orang yang lewat. Setiap orang yang lewat dikasih khubz, roti. Setiap ada orang lewat dikasih roti. Saking dermawannya sampai orang-orang itu jatuh hati sama yang namanya Lata ini. Ini nama seorang laki-laki yang soleh, yang dermawan, gemar infak, gemar sodakoh. Hingga suatu ketika Lata wafat, orang-orang itu benar-benar kehilangan. Sudah nggak ada lagi yang bagi-bagi roti gratis. Kalau di Indonesia nasi bungkus gratis gitu ya, nasi kotak gratis. Ya, kalau di sana roti dibagi-bagikan secara gratis. Lata meninggal, semua orang betul-betul pengen mengenangnya. Akhirnya dijadikan kayak sebuah museum ya, museum ini itu batu putih. Lama kelamaan dikasih rumah untuk juru kuncinya. Lama kelamaan itu apa? Buah batu. Ketika diperlakukan secara hulu, akhirnya setan akan menggiring hati manusia untuk kemudian dibuat melenceng akidahnya, dibuat melenceng keimanannya dari keimanan yang lurus dan murni kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian tentang berhala yang namanya Uzza. Siapa? Uzza. Al-Uzza. Al-Uzza ini berhalanya kaum musyrikin di Arab yang paling besar di antara sekian banyak berhala-berhala lainnya. Uzza itu yang paling gede, yang paling besar, ya. Nah, Al-Uzza ini terletak di daerah yang namanya Nakhlah. Nakhlah adalah nama suatu daerah yang letaknya itu antara Mekah dan Taif. Namanya Nakhlah. Orang Arab ya zaman jahiliyah dulu banyak melakukan ritual peribadatan dan persembahan. Dia mempersembahkan berbagai macam sesaji untuk Al-Uzza, sehingga Al-Quran menyebut nama berhala ini dalam surat An-Najm ayat 19 sampai 20. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Ya, maka apakah patut kamu wahai orang-orang musyrik menganggap Lata dan Uzza dan Manat yang ketiga yang paling terkemudian sebagai anak perempuannya Allah? Ya. Maka Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan tentang bentuk dari Uzza ini. Ternyata Uzza itu bentuknya adalah sebongkah pohon. Uzza itu pohon. Kok bentuknya bukan patung? Yang namanya berhala nggak mesti bentuknya harus patung. Lata itu batu putih, Uzza itu pohon. Di Indonesia banyak nggak yang semacam ini? Banyak, tersebar luas dari Sabang sampai Merauke. Betul enggak? Bahkan lebih abstrak lagi. Ini sih mending pohon ada bentuknya ya. Batu. Ini jalan tol. Dikasih sesaji biar nggak ada yang kecelakaan di situ. Mana contohnya tol yang paling ngeri? Cipularang ya, yang dulu pernah dijadikan objek untuk nangkep jin di situ. Di sebuah acara televisi. Sungai, air terjun, lebih banyak lagi. Itu bisa dijadikan berhala. Ingat, ini berawal karena awal mulanya terlalu berlebihan. Pertama, dalam menang sesuatu nggak lebih dan nggak kurang, itu karena sifat bapernya manusia. Ya, terlalu baper, akhirnya setan muncul di situ.
dibisik-bisikan, dia hadir melalui mimpi para juru kuncinya, membangunkan bangunan-bangunan tertentu. Akhirnya benda atau tempat menjadi sakral dan banyak setannya di situ. Ketika orang-orang banyak bersemedi, beriktikaf di tempat-tempat itu, akhirnya ketika dia ketiduran, ya, dia diberikan mimpi atau wangsit. Siapa yang berikan wangsit? Setan. Setan paling senang tempat-tempat yang dikeramatkan, dianggap angker, paling senang. Kenapa? Paling mudah menggelincirkan manusia ke dalam jurang kesyirikan. Ya. Tadi apa? Uzza itu adalah pohon yang di atasnya itu terdapat bangunan dan kelambu. Ya. Wahia baina Makkah wa Taif kanat Quraisy yu'dhimunaha. Dia itu terletak antara Makkah dan Taif, dan orang-orang Quraisy itu sangat mengagungkannya. Karena mereka itu sangat mengagungkan pohon tersebut hingga ketika perang Uhud, ya, ketika perang Uhud, Abu Sufyan yang saat itu masih dalam keadaan yang kafir, belum masuk Islam, ya, dia mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lana al-Uzza wa la Uzza lakum." Itu ketika mau perang Uhud, kami punya Uzza yang melindungi, lah kalian tidak punya Uzza. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menimpali apa yang dikatakan oleh Abu Sufyan saat itu. Qulu, wahai para sahabatku, berkatalah untuk Abu Sufyan, Allahu maulana wala maula lakum. Allah pelindung kami dan kalian tidak punya pelindung sedikit pun. Dalam riwayat yang lainnya, akhirnya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, ketika Khalid sudah masuk Islam, waktu perang Uhud kan Khalid, ya, yang berhasil memutar balik pasukan kaum kafir Quraisy sehingga bisa mengalahkan kaum muslimin. Tapi ketika Khalid masuk Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Khalid hancurkan si Uzza ini. Yang pertama kali dihancurkan Khalid, pohonnya dihancurkan. Pohonnya ditebang, rumahnya dirobohkan. Ketika kembali, kata Rasul, kamu belum melakukan apa-apa. Akhirnya balik lagi Khalid, ya, ternyata ketika balik juru kuncinya itu menyeru lagi, ya Uzza, wahai Uzza, Uzza. Ini Khalid datang, ternyata dia manggil Uzza itu dari arah gunung, ya, disamperin sama Khalid. Ternyata Uzza bentuknya, ya, jin betina, ya, yang dia itu menampakkan diri seperti seorang wanita uryan, dia telanjang, rambutnya terurai sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Saat itu ditebas sama Khalid bin Walid sampai mati itu Uzza. Baru ketika lapor lagi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, itulah Uzza yang dimaksud. Jin perempuan itu yang dimaksud Uzza, yang sering mengganggu dan juga menggoyahkan keimanan kaum musyrikin. Uzza sudah mati. Bentuknya apa tadi? Ya, kalau di Indonesia kuntilanak gitu, ya. Yang paling fenomenal kan bukan kuntilanak kalau di Indonesia, hantu perempuan itu. Nyai Roro Kidul. Ini banyak sekali dikasih sesajen-sesajen. Naudzubillah min dzalik. Ada lagi pohon yang namanya pohon Dzatu Anwat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata tentang pohon yang namanya pohon itu Dzatu Anwat. Kanat Dzatu Anwat syajaratan yu'dhimuha ahlul jahiliyah. Dzatu Anwat itu adalah sebuah pohon yang diagungkan oleh masyarakat jahiliyah. Yadbahuna laha wa ya'kifuna indaha yauman. Orang-orang jahiliyah itu suka menyembelih hewan-hewan itu untuk dipersembahkan kepada pohon Dzatu Anwat, dan mereka itu banyak beriktikaf atau semedi selama sehari semalam di dalam pohon tersebut, ya. Dan orang-orang jahiliyah yang menunaikan haji ke Ka'bah, orang jahiliyah juga menunaikan haji di Ka'bah, mereka meletakkan perbekalannya itu di sekeliling pohon dan memasuki Makkah tanpa membawa bekal dalam rangka mengagungkan pohon tersebut, ya.
Ini peristiwa-peristiwa yang sangat mengerikan ya, dan ternyata terwarisi di negeri kita, di sekitaran kita juga banyak. Gak usah kita bicara Indonesia secara umum, di Banyumas saja ada beberapa tempat-tempat yang dianggap angker dan sakral, bahkan dikasih sesaji-sesaji. Yo, hal yang semacam ini bagaimana mungkin jin itu tidak betah? Ya pasti betah. Wong dia mendapatkan jabatan khusus, posisi khusus di hati masyarakat yang ada di sekitarnya. Ada juga yang namanya pohon Najran. Dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham itu diceritakan bahwa penduduk Najran menyembah pohon kurma yang tinggi. Jadi setiap tahun disembah-sembah terus pohon kurma itu. Dan mereka mengadakan perayaan hari raya untuk pohon kurma itu. Setiap tahun diadakan hari raya untuk pohon kurma. Nah, jika hari raya itu datang, ya, mereka menggantungkan pakaian-pakaian yang indah dan perhiasan-perhiasan kaum wanita. Mereka juga berbondong-bondong mendatangi pohon tersebut. Nah, salah seorang laki-laki yang paling mulia di daerah itu, dia membeli seorang budak yang kebetulan budaknya ini soleh, orangnya soleh. Apabila budak itu bangun di malam hari, dia menunaikan sholat malam di rumahnya yang disediakan untuknya. Nah, kemudian rumah itu tiba-tiba memancarkan cahaya yang terang benderang sampai waktu subuh tiba. Padahal nggak ada lampu sama sekali, belum ada lampu neon waktu itu, ya. Tapi rumahnya si budak itu sangat-sangat bercahaya. Ketika tuannya melihat kejadian itu, tuannya heran, terus mendatangi budak tersebut. Ketika budak itu menceritakan tentang agamanya, agama dia pada tuannya, setelah itu dia berkata pada tuannya, innama antum fi batilin, sesungguhnya kalian itu berada di atas kebatilan. Inna hadhihin nakhlata la tadurru wa la tanfa', sesungguhnya pohon kurma ini tidak bisa mencelakai dan tidak bisa memberikan manfaat. Walau da'autu 'alaiha ilahi alladhi a'buduhu la ahlakaha. Apabila aku menengadahkan tanganku berdoa kepada Tuhan yang aku sembah, niscaya pohon ini akan benar-benar hancur. Tuhanku akan menghancurkan pohon tersebut. Wa huwa Allah wahdahu la syarikalah, dan dialah Allah, Tuhan yang tidak ada sekutu baginya. Budak tersebut kemudian berdiri, wudhu, dia menunaikan sholat, lalu berdoa kepada Allah Ta'ala. Kemudian Allah mengirimkan angin yang sangat kencang sampai pohon itu tercabut sampai akar-akarnya. Kemudian penduduk Najran mengikuti agama Tauhid yang saat itu dibawa oleh Nabiullah Isa alaihi salam. Ini budak yang hidup semasa nubuwahnya Nabi Isa alaihi salam. Ya. Kemudian yang wajib kita lakukan ketika ada benda-benda yang dianggap mempunyai tuah dan kesaktian tertentu, maka prinsip kita benda itu harus dihancurkan, dihinakan atau dihancurkan. Bahkan dihinakan saja tidak cukup. Kalau dihinakan saja, setelah penghinaannya hilang, benda itu masih ada, kita punya anak cucu kita bisa terfitnah lagi dengan fitnah-fitnah yang ada pada benda itu. Apalagi kalau didatangi melalui mimpi, wow, tambah seneng dia. Setan itu pintar, datangi ke mimpi, dia nggak dalam wujud yang mempunyai tanduk ya, atau wujud yang menyeramkan, tidak. Ketika dia mendatangi seseorang ingin menggelincirkan keimanannya, dia akan mewujudkan dirinya seperti halnya seorang ulama, pakai udeng ya, imamah, pakai jubah putih, serba putih lah ya, serba putih, datang mengajarkan sebuah ilmu yang nggak pernah didengar oleh manusia tersebut, mengucapkan salam dan
Sangat erat ya antara hubungan gangguan jin dengan sarana-sarana kesyirikan yang masih tersimpan di rumah. Sangat erat hubungannya. Sekali lagi saya katakan, sangat erat hubungannya antara jin yang terus-menerus mengganggu dengan benda-benda sakti dalam tanda kutip yang masih tersimpan di rumah-rumah Anda. Ya. Maka jika Anda benar-benar berniat untuk melepaskan diri dari gangguan jin yang memiliki ikatan perjanjian dengan para sesepuh atau leluhur-leluhurnya dulu, wajib bagi Anda untuk menghancurkan seluruh benda-benda yang pernah atau masih dijadikan sarana untuk menyekutukan Allah dari segi uluhiyahnya bahkan rububiyahnya Allah Azza wa Jalla. Uluhiyah itu apa? Kita mengesahkan Allah dari segi peribadatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita berdoa hanya untuk Allah, kepada Allah saja, murni, tanpa harus ada perantaraan-perantaraan yang tidak disyariatkan. Kalau kita minta didoakan orang soleh, boleh. Selagi dia masih hidup, kita boleh minta didoakan. Kita bertawasul ya dengan orang-orang soleh tersebut supaya didoakan. Tidak masalah kalau seperti itu. Kita sholat juga hanya untuk Allah semata, bukan untuk yang lain. Tentang perkara-perkara yang menjadi aktivitasnya Allah semata, seperti contoh, nah itu hanya Allah yang bisa melakukan, seperti contoh memberikan rezeki, memberikan kesehatan. Siapa memberi kesehatan? Allah. Makhluk bisa memberi kesehatan? Tidak bisa. Makhluk cuma bisa ngobatin. Yang nyehatkan siapa? Gusti Allah. Nah, kalau makhluk semacam manusia, tabib, dokter atau terapis-terapis kesehatan yang lainnya tidak mempunyai hak untuk menyehatkan, nah apalagi benda-benda mati yang nggak bisa bicara, nggak bisa bergerak, nggak pernah belajar ilmu kedokteran, bagaimana bisa mengobati? Paham ya? Makanya jimat-jimat semacam itu harus dihancurkan semuanya. Ya. Pertanyaannya, apa tindakan tersebut pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Ya, ada banyak kisah dari Rasul beserta para sahabat yang menghancurkan benda yang pernah dijadikan sarana kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Pertama, di antaranya Rasulullah SAW memerintahkan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu menghancurkan Al-Uzza. Tadi sudah saya sebutkan. Ya. Yang kedua, Rasulullah SAW membasmi berhala Dzulkhalasah. Ya. Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu menceritakan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, ya, ala turihuni min Dzulkhalasah wa kana baitan fil Khat'am. Tidakkah engkau melegakan hatiku dari berhala Dzulkhalasah? Dzulkhalasah adalah sebuah rumah ibadah di daerah Khat'am dan dijuluki dengan Ka'bah Yaman. Qal fantalaqtu fi 50 wa 100 farisin min Ahmas. Maka aku berangkat ke sana bersama 150 pasukan berkuda dari kaum Ahmas. Wa kanu fi sadri, mereka adalah orang-orang mana? Wa kanu ashab khailin, mereka itu semua adalah orang-orang yang pandai berkuda. Ya. Yang intinya Dzulkhalasah akhirnya dihancurkan, dan poin penting dari hadis ini dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari jilid 9 halaman 498 cetakan Darut Thaibah. Di situ dijelaskan, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyimpulkan kandungan hadis di atas. Wa fil hadithi, di dalam hadis ini terkandung pelajaran masyru'iyatu izalah ma yuftatanu bihin nas min bina'in wa ghairihi sawa'un kana insanan au hayawanan au jamadan.
kita disyariatkan untuk menghilangkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan fitnah bagi akidah manusia. Ingat, kita diharuskan atau disyariatkan untuk menghilangkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan fitnah bagi akidah manusia, baik berupa bangunan atau yang lainnya, atau baik berupa manusia, hewan, atau benda mati. Bangunan, dia bisa memfitnah akidah manusia, robohkan bangunannya. Manusia, ya kalau manusia bahaya nih, kalau zaman sekarang jangan ya. Kita hidup di Indonesia, kemudian misal sahabat contohnya yang banyak menimbulkan fitnah untuk akidah manusia, banyak lah ya sekarang. Kemudian dibunuh gitu saja, ya kita yang masuk penjara. Ya, jangan seperti itu. Ya, ini kalau ditegakkan syariat Islam, ya, dengan prinsip-prinsip khilafah lah, itu baru bisa. Karena yang menentukan qadhi, bukan kita sendiri asal bunuh, yang tidak benar, gitu ya. Atau hewan-hewan yang misal, kalau hewan masih oke lah, selagi pemiliknya rito. Oh enggak rito ya ribut sama antum. Nah, yang paling aman dihancurkan sebenarnya benda mati. Benda mati, baik itu berupa cincin, baik itu berupa apalagi contohnya gelang-gelang ya untuk jimat, kalung, apalagi senjata-senjata yang dikeramatkan, ya itu dihancurkan, khawatir menimbulkan fitnah-fitnah di generasi-generasi berikutnya. Kecuali kalau memang dalam pembuatan senjata tersebut, ya dalam penyimpanannya tidak ada praktek pengkhususan, itu tidak masalah. Ya, saya pun dikasih keris sama Ustadz Salim, apa muskilah. Dan saya tahu bagaimana keimanan dan akidah beliau. Ya saya mau nerima. Kalau saya dikasih keris langsung dari Ki siapa lah, itu mungkin saya pikir-pikir ya. Tapi kalau yang ngasih seorang ustadz yang insya Allah lurus, ya saya terima. Karena keris itu bagian dari senjata. Ya siapa tahu ada maling, bisa saya gunakan untuk bela diri. Iya, karena bagus daya hancur keris. Tanya Pak Irawan selaku pendekar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan hukuman mati untuk para tukang sihir. Ini masih dilakukan di Saudi sampai saat ini. Ya, sampai-sampai diriwayatkan dari Bajalah bin Abdah, dia berkata bahwa Umar bin Khattab telah memerintahkan uqtulu kulla sahirin, bunuhlah setiap tukang sihir. Nah, kemudian Bajalah berkata, faqatalna fi yaumin thalathata sawahir, maka setiap harinya kami membunuh 3 orang penyihir. Ketika ada perintah dari Khalifah Umar bin Khattab, bunuh setiap penyihir, ya karena penyihir banyak menimbulkan fitnah-fitnah untuk akidahnya kaum muslimin. Setiap harinya di zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, 3 penyihir dibunuh, penggal. Sangar kan? Itu kalau diterapkan di Indonesia aman dari dukun santet. Tapi ya bahaya, ya, harus ada pembuktian-pembuktian yang detail dan akurat. Kalau di Saudi ada yang namanya polisi amar ma'ruf nahi munkar, kalau tidak salah itu polisi syariat. Memang ada syekh yang mutakhasis, ya dia bertakhusus dalam bidang ruqyah dan tahu betul seluk-beluk penyihir. Dan itu bisa dibuktikan, ketahuan, ya udah wassalam itu kepala, nggak ada ampun, ya penyihir di Saudi nggak ada ampun, penggal. Di kita paling ditahan, diliput malah ya, diliput jadi acara TV malah. Nah, itu dia. Kemudian perintah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk meratakan kubur dan menghancurkan patung. Ya, Abul Hayyaj Al-Asadi menceritakan bahwa suatu hari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata kepadanya, ya, maukah engkau aku utus dengan misi yang aku emban karena perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
yaitu janganlah engkau menemukan patung-patung kecuali engkau menghancurkannya, dan janganlah engkau menemukan makam yang dimuliakan atau ditinggikan kecuali engkau meratakannya. Demikian Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya yang teguh dalam menjaga akidah umat dari segala macam bentuk kesyirikan dan penyimpangan akidah. Mereka malah tidak menginovasi produk kesyirikan menjadi lebih islami dalam rangka menjaga kearifan lokal atau menjaga warisan budaya leluhur. Menjaga budaya sendiri itu penting, namun menjaga tauhid itu jauh lebih penting dari segala-galanya. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi al-marji' wal ma'ab. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan pada kajian pagi hari ini. Setengah jam, silakan kita mau sharing, tanya jawab atau terserah. Yang penting jangan ruqyah masal. Nggih, Pak. Boleh. Hudaybiyah itu sebenarnya banyak sekali riwayat-riwayat hadis yang sahih yang menjelaskan ketika para sahabat kembali itu nggak tahu pohonnya di mana. Jadi kalau ada cerita katanya pohon Hudaybiyah dikeramatkan, cerita dusta sebenarnya. Cerita dusta. Bahkan ada sebuah riwayat yang Umar bin Khattab itu menghancurkan pohon Hudaybiyah tersebut. Namun riwayat tersebut dhaif, lemah. Karena para sahabat sendiri sudah lupa pohon Hudaybiyah itu di sebelah mana, ya nggak diingat-ingat dan memang buat apa. Itu tempat yang sama seperti tempat-tempat yang lainnya, ya. Jadi kisah tersebut mungkin diada-adakan saja. Bahkan yang suka mengada-ngada ya tidak lain tidak bukan orang-orang kita sendiri. Orang kita sendiri kadang yaitu fantasinya luar biasa hebat, ya. Adapun keris tombak ya yang dibuat hanya untuk aksesoris rumah atau hiasan saja, tanpa dirawat, tanpa ada perlakuan khusus, sesaji, tanpa kita percaya dia mempunyai kemampuan untuk menjaga isi rumah, untuk mengundang rezeki, itu tidak masalah, simpan saja, ya. Tapi ingat, walaupun secara akidah tidak masalah, tapi kalau dia ada efek-efek tertentu, ya, ketika sebelumnya nggak ada efek, ketika kita punya benda-benda itu kemudian ada efek-efek aneh, maka diruqyah dulu itu benda, rendam dulu di air ruqyah. Kalau sudah diruqyah masih seperti itu, hancurkan. Kaidahnya mudah saja. Ini kalau kita bahas dari sisi pengobatan gaib, ya, karena kami para dokter gaib. SAG, sarjana alam gaib. Cukup ya Pak ya? Pertanyaannya apa tambah khutbah? Tidak masalah, apalagi disimpannya di masjid. Saya tanya nggak berani di masjid. Itu nggak ada hubungannya sama jimat kalau tombak khutbah. Bukan jimat itu ya. Memang sunnahnya Nabi juga. Ya. Nah, ya itu cuma sekedar apa? Ya saudara kita yang lain yang mengambil madhab, mengambil riwayat lain untuk berkhutbah dengan menggunakan tombak, tidak masalah. Karena Nabi juga menggunakan tongkat ketika khutbah itu. Bukan jimat ya, bukan jimat, bukan. Sama-sama Pak.
Ada yang lain? Tidak ada? Kalau tidak ada kita tutup. Kita akan bersiap untuk latihan memanah di lapangan mana? Lapangan mana? Lapangan larangan untuk para peserta ruqyah super intensif. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.